Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan berkahnya, taufik dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada malam ini di Masjid Al-Hidayah untuk melaksanakan ibadah salat tarawih. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, sebelum pelaksanaan salat tarawih dimulai, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Untuk penceramah tarawih pada malam ini akan disampaikan oleh Pak Haji Asep Syamsudaya. Selanjutnya ada pun imam tarawih malam ini yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Abdul. Adapun juga agenda untuk esok hari, penceramah subuh besok akan diwakilkan oleh Pak Haji Zubair Alam. Begitupun dengan penceramah tarawih besok malam dan imam tarawih besok malam. Selanjutnya kami sampaikan informasi keuangan. Yang pertama ada infak tarawih malam sebelumnya yang berjumlah Rp554.500. Adapun juga infak kuliah subuh pagi ini yang berjumlah Rp136.000. Dengan begitu kami mentotalkan penerimaan infak pada hari ini sejumlah Rp690.500. Kami atas nama DKM Al-Hidayah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas sedekah jamaah sekalian dengan balasan yang berlipat ganda. Selanjutnya, adapun pengumuman tambahan yang ingin kami sampaikan sebelum melanjutkan agenda kepada salawat tarawih berjamaah. Yang pertama, kami mohon doa, restu dan dukungan dari para jemaah untuk kelancaran proyek renovasi atap dan penambahan ruangan di Masjid Al-Hidayah. Bagi para jemaah yang akan berwakaf dapat menyalurkan donasinya melalui kontak infak kayu besar melalui QRIS yang terdapat pada kotak infak yang diedarkan, atau dengan menghubungi langsung panitia pembangunan di sekretariat Masjid Al-Hidayah. Untuk informasi yang kedua, DKM Al-Hidayah bekerja sama dengan Al-Hijrah Peduli untuk menyelenggarakan safari dakwah dengan tema Ramadan Karim, Peduli Palestina, Bangkitkan Sumatera. Insya Allah acara akan diadakan dalam rangkaian tarawih malam ke-6 Ramadan bertepatan dengan hari Senin tanggal 23 Februari tahun 2026. Insya Allah yang akan bertindak sebagai penceramah dan imam adalah Syekh Muhammad Ali Al-Din. Beliau adalah hafiz 30 juz Al-Quran yang telah berijazah qiraat resmi dari usia 9 tahun. Mari siapkan infak terbaik untuk disalurkan kepada para mujahid di Gaza, Palestina, dan para korban terdampak bencana di Sumatera. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون أمتي ما في رمضان وتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu rasulul karim. Wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini malam ini kita masih diberi usia, kesehatan dan kesempatan untuk mampu melaksanakan sebagian kewajiban di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menukil satu hadis yang dibacakan tadi pada kitab surat An-Nasr. Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan lama tahu antakuna salatulah Ramadan. Jika umatku tahu keistimewaan apa yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka berharap semua bulan itu sepanjang tahun Ramadan. Di surat Al-Baqarah tadi disampaikan wa antasumu khairul lahum in kuntum ta'lamun. Dan andaikan saum itu dipahami, tentu akan lebih baik bagi kita. Ada beberapa catatan berkaitan dengan Ramadan. Pengulangan Ramadan tiap tahun, berulang, datang dan pergi. Dan kemudian apa yang bisa kita rasakan pada Ramadan yang telah lalu dan Ramadan yang sekarang? Rasulullah tadi menyindir kita lauta lamun aku mesti maka umatku tahu mak di Ramadan apa yang terdapat pada bulan Ramadan. Misalnya kita berharap sepanjang bulan, sepanjang tahun itu Ramadan. Ada beberapa keutamaan Ramadan yang insya Allah mudah-mudahan membekali kita untuk menjadi motivasi kita melakukan Ramadan yang terbaik. Ada 15 catatan yang saya nukil di beberapa kitab dan hadis. Izinkan pada kesempatan ini disampaikan hanya 3 saja. Banyak orang yang skeptis ketika Ramadan itu dilakukan. Imam Al-Ghazali membagi 3 klasifikasi tentang umat Islam, umat Rasul melakukan menjalani Ramadan. Satu, mereka yang saumnya masuk pada kelompok saum orang orang-orang yang awam. 2, kelompok orang yang disebut khawas, dan yang ketiga adalah khawasul khawas. Siapakah orang am?
adalah orang-orang yang berpuasa, mengulang puasanya tiap tahun, tetapi kemudian dia tidak pernah tahu kulu amali baina makmul wa rabbul. Tiap-tiap amal itu ulaha kata Allah itu baina makmul wa rabbul, di antara diterima atau tidak. Tentu kita tidak pernah tahu apa yang sudah kita lakukan pada Ramadan yang telah berlalu. Apakah saum kita diterima oleh Allah? Sebagai ungkapan dan contoh, barangkali Rasul ketika lepas bulan Ramadan itu ditangisi Ramadan itu selama 6 bulan. Apa yang ditangisi oleh Rasul dan sahabat? Rasul dan sahabat tahu persis, khawatir amalan Ramadannya tidak diterima di sisi Allah. 6 bulan berikutnya Rasul berharap-harap, khawatir dan cemas. Allahumma balikna Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Menjelang 3 bulan saat Ramadan tiba, Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Saking khawatirnya tidak berjumpa lagi dengan Ramadan yang berikutnya, Rasul terus berdoa dengan para sahabat, ya Allah berkahilah saat-saat menjelang Ramadan itu di Rajab dan Sa'ban agar wabalikna Ramadan, agar dipertemukan dengan Ramadan. Tentu argumentasi dan alasan mengapa Rasul dan para sahabat sedemikian berharap dan cemas terhadap makna Ramadan, karena Rasul tahu keistimewaan Ramadan. Satu di antaranya adalah kisah yang disampaikan oleh Bahwa ketika Islam sudah hijrah di Madinah. Ada 2 orang sahabat yang datang dari Yaman. Kemudian mereka hidup di Madinah. Mereka memeluk Islam, dan pada kesempatan yang lain dua-duanya ikut jihad di jalan Allah. Pada dulu yang satu meninggal dunia, yang satu selamat. Yang selamat ini masih diberi usia oleh Allah panjang selama 1 tahun. Dan setelah 1 tahun itu sahabat yang satunya lagi ini sama meninggal dunia. Satu ketika Allah membutuhkan 2 sahabat itu melihat mereka ada di padang mahsyar menunggu keputusan apakah masuk surga atau tidak. Dalam mimpi itu Allah melihat 2 sahabat itu cemas berharap. Akhirnya orang yang pertama dipanggil oleh Allah untuk masuk surga ternyata bukan orang yang mati syahid, yang bergerak syuhada, yang mereka sahabat itu bergerak mujahidin, meninggal di saat membela Allah. Bahkan yang dipanggil adalah orang yang setahun kemudian baru meninggal dunia, dan meninggal dunianya pun juga sakit dan meninggal di tempat itu. Bahwa bingung, bertanya pada sahabat yang lain, tak dapat jawaban. Akhirnya sampai pada Rasulullah. Sampailah pada Rasulullah, dan Rasul mengatakan, wahai Bahlah, ketahuilah benar si fulan itu memperoleh pahala jihad dan tentu baginya hak surga. Tetapi yang satunya lagi, kenapa lebih dulu dipanggil oleh Allah? Karena yang satunya lagi dia memperoleh kelebihan dari puasa 1 kali tambahan yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kisah ini kemudian menginspirasi kita bahwa ternyata pahala Ramadan yang diterima di sisi Allah itu boleh jadi pahalanya lebih besar, lebih baik
dari pahala jihad sekalipun. Pantas kalau Rasul mengatakan, lalu karena ummati fi Ramadan, jika saja tahu umatku itu dahsyatnya Ramadan, satu kali Ramadan kemudian diterima di sisi Allah, bisa mengalahkan pahala jihad. Yang kedua, Ibnu Qudamah mengatakan, ila salah syafi'in amal, ada 3 amalan yang dikerjakan oleh kita antara yang mengakibatkan zunubihi bil qiyamati. Misal ada 3 amalan yang ketika nanti kita sudah meninggal dunia, ketika amalan kita ditimbang di mizan itu, ada 3 amalan yang sangat berat ditimbang di mizan. Para ulama mengatakan mizan itu 3 kiloan, seperti layaknya kiloan. Dua tempat berat satu dengan yang lainnya. Mizan itu kalau dilukiskan itu adalah seperti luasnya lapangan sepak bola, dan dunia serta isinya itu seperti sebuah koin. Betapa besarnya wahana mizan, tetapi catatan tentang 3 amal ini, 3 amal yang terberat hingga mizan itu nyaris tak sanggup menampung beratnya timbangan amal ini. Apa 3 amal ini? 1, pahala orang yang sabar. Al-Quran berbicara, innama yuwaffawna shobiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pada pekerjaan sabar itu ajrahum, ada pahala bighairi hisab, pahala yang tidak bisa dihitung. Yang kedua adalah amalan orang yang ketika disakiti, ketika dizalimi, ketika dihadapi, dia tetap waman apa wa aslaha wa ajruhu ilallah. Al-Quran mengatakan, kalau engkau disakiti, dizalimi, dikhianati, waman apa wa aslaha wa ajruhu ilallah, maafkan dia dan tetap berbuat baik. Subhanallah. Wa ahsin kama ahsana ilayka. Berbuat baiklah pada orang yang suka berbuat jelek kepada kita. Kalau berbuat baik pada orang yang baik, dibalas jasa. Tetapi perbuatan baik itu mampu berbuat baik pada orang yang zalim kepada kita, dan dianjurkan wa aslah. Dan amalan yang kedua yang berat itu adalah amalan pahala Ramadan yang kita terima. Kita berharap Ramadan itu insya Allah diterima di sisi Allah. Dan tadi begitu beratnya timbangan pahala 3 amal itu, termasuk pahala Ramadan yang diterima. Hanya catatan kecilnya, rubba so'imin laisha min syamihi ilarju wa anfas. Rasulullah menyampaikan, betapa banyak orang yang sahur yang dia tidak dapat apa-apa kecuali ilarju wa anfas, kecuali hanya dapat lapar dan dahaga saja. Di hadis yang lain lebih ekstrim lagi, dikatakan bahwa syakiyu abdul, celaka, rugi, binasa seorang hamba man adraka Ramadan, ketika datang Ramadan, fansalahu minhu, dia hadir di Ramadan itu, Ramadannya dibiarkan berlalu, fala yughfar lahu, dan dia tidak diampuni dosa. Coba yang saja, kita berharap Ramadan itu kumpulan pahala, kumpulan kebaikan, berkah, rahmat dan seterusnya. Hadis ini menyindir kita. Yang satu golongan tadi rubah so'imin, jadi yang saeutik atau sakitu manu diterima puasa teh rubah so'imin. Betapa banyak orang yang sahur laisa min syafilal juwa, pahalanya hanya
hapus saja dendam dan hal seperti itu. Yang kedua dia ekstrim, syakiyun, salahsa, binasa, rugi, cek oma irama terlalu. Orang puasa yang semestinya mengumpulkan kebaikan, fastabiqul khairat, dia tetap berbuat maksiat di bulan puasa, dia tetap zalim, dia mengatakan alhamdulillah kurimat dengan kita berpuasa. Ada sekelompok orang yang seperti itu. Pantas kalau kemudian hitungan di sisi Rasulullah sedikit sekali orang yang puasanya diterima. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hitungan yang sedikit. Yang ketiga, yang terakhir, Ramadan itu asal katanya ro, mim, dan romdok, ro, mim, dan rohnya itu rahmat Allah, qaribun minal muhsinin. Awalahu rahmatan, awsatuhu maghfirah, aw akhiruhu itqun minan nar. Di bulan Ramadan itu Allah sel rahmat, obral rahmat. Untuk siapa? Untuk orang yang puasa. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu qarib, dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Puasa perbuatan baik, tarawih dan seterusnya perbuatan baik, dan itulah yang mengundang rahmat Allah. Pastikan di 10 hari pertama ini, penggalan yang pertama, awaluhu rahmah, kita dapat rahmatnya Allah yang jadi titian jalan ke surga. Sebab surga itu tidak dicukupi dengan pahala, tapi surga itu wasilahnya karena rahmat Allah. Yang kedua, minnya itu maghfiratul ilal asyi, pengampunan Allah berupa semua dosa yang kita lakukan. Bahkan ada catatan para ulama, dosanya bukan setahun yang lalu, tetapi dari masa kecil balik sampai dengan saat ini. Mansoma Ramadan iman bahdi sahabat, kubilahu mata zanna min zanbi. Siangnya ketika kita menahan lapar, maka ampunan sepenuhnya kita peroleh. Malamnya, mangkoma, ketika kita berdiri sekarang untuk qiyamul lail, Allah katakan ya beres Ramadan, kita jadi Aidil Fitri, orang-orang yang fitrah. Itu bukan maghfiratul dzunubi ilal asyi, malah ta'adu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kesempatan yang berbaik Ramadan ini bukan hanya dapat rahmat, tapi juga dapat maghfirah. Dan yang terakhir adalah domanul jannah ila ta'ah. Kita dapat catatan dari ahli surga karena ketaatan kita. Allah itu bangga, membanggakan orang-orang yang selalu ya malaikatu, ya malaikat itu diseru oleh Allah, hai malaikat kadir. Ada apa? Coba kata Allah, taraktu min syahwatihi, taraktu min syarabihi, taraktu min syahwatihi. Mereka meninggalkan syahwat, mereka meninggalkan makan, mereka meninggalkan minum. Ila min ajri. Untuk apa mereka lakukan itu? Ila min ajri, untukku. Allah mengklaim kepada malaikat itu, saum kita itu untuk Allah. Kulu amal ibni Adam lahu ila syam asaumuli wa ana ajrihi. Semua amal anak Adam itu baginya, yang diklaim, yang dinisbatkan kepada Allah itu hanya satu, ila syam. Mudah-mudahan siang ini mengantarkan kita kepada surga Allah. Karena Allah mengatakan tadi, Allah bangga membanggakan di depan para malaikat setiap orang yang kemudian melakukan puasa. Kata Allah, fala yughfaru, dosanya akan aku ampuni, dan catat tuftahu minal jannati, catat mereka di pintu-pintu surga. Ada orang yang masih hidup, tapi catatan di pintu surganya sudah dicatat. Fulan bin fulan sudah jadi ahli surga karena Allah ridho dengan saum kita. Betapa dahsyatnya saum ketika kita tahu 3 saja
Satu, pahala saum itu lebih hebat dari pahala jihad. Dua, timbangan pahala saum itu luar biasa. Sampai mizan itu tidak sanggup karena beratnya timbangan. Dan yang ketiga, saum adalah sarana ampunan Allah, sarana pengampunan dosa, sarana memperoleh rahmat Allah, dan terakhir jadi jalan diridhokan surganya Allah. Nasrul Allah, Rabbul Qarib. Kita taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.